Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi idza arada bi 'abdi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bi talasalsul isnad ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabil ladzina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hainin ila hin. Tayyib, nulki marratan ukhra ma'i Ahmad Khidir Adib. Kaifa halukum jami'an? Asallahu an yu'tikum sihha wa afiyah wa yushi bilutfihi wa rahmatihi. Tayyib fi hadzal fursa athaminah ismahu li Ahmad Khidir Adib min firqatil mu'aridah sa'ubayyin lakum an az-zakah al-mihniyah. Wa qabla hadha sa'anshur lakum syashati awalan, yakni jihaz al-ardi. Tayyib, ansitu wasma'u bisyaklin jayyid tabyini wa idza lam tafhamu falyas'al fi kharinatil at-ta'liq fi qanatina al-YouTube. Awalan sa'atakallam lakum an ta'rifi zakah. Az-zakah asluha zakawatun bi fathil wawi qulibat alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha. Baik teman-teman, saya di sini akan membahas mengenai zakat profesi dan saya menyampaikan sebagai kelompok kontra. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu pengetahuan umum dan konsep dasar dari zakat ini sendiri. Zakat ini secara derivasi katanya itu berasal dari kata zakawatun. Hanya saja diiklal, yakni di fathah wawunya, kemudian diganti alif karena berharokat, dan sebelumnya itu berharokat fathah hurufnya menjadi zakatun. Itu proses iklal dari terma zakawatun menjadi zakatun. Wahiyya minasyara'i'il qadimah. Nah, zakat ini merupakan syariat Nabi yang terdahulu. Tentu kita tahu bahwasanya beberapa syariat di agama Islam ini merupakan terusan atau lanjutan dari syariat-syariat Nabi terdahulu. Ada kalanya memang itu sama plek dan ada juga yang berbeda. Nah, di antaranya itu yaitu adalah zakat. Selain itu juga ada puasa, seperti ayatnya itu kan la'al kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti juga haji, tawaf dan sebagainya. Kemudian ini juga yaitu zakat. Dalilnya di mana? Bidalil qauli Isa alaihissalam wa ausani bis shalah waz zakah. Nah, diketahui sebagai syariat qadimah ini di Quran, yaitu ketika Nabi Isa itu ngendikan wa ausani bis shalah waz zakah, dan Allah itu mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini termaktub dalam surat Maryam ayat 31. Baik, amma zakah lughatan at-tadhir wan nama wa ghairuha wa syar'an ismun bima yukhriju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Nah, definisi zakat ada dua definisi. Yang pertama itu secara bahasa. Zakat bermakna at-tadhir, mensucikan, wan nama, dan mengembangkan. Nah, ini nanti secara bahasa. Ada kaitannya maknanya nanti kepada makna istilah dan di makna faedah-faedahnya. Adapun zakat secara syariat, secara istilah atau terminologi, itu adalah nama atas sesuatu yang dikeluarkan, baik itu berupa dari untuk membersihkan harta atau badan ala wajhin maksus dengan tata cara dan kriteria yang tertentu. Nah, dalil diwajibkan zakatnya ini apa? Wal aslu fi wujubiha qabla al-ijma' ayatun kaqouli ta'ala wa atuz zakah fi suratil Baqarah wa qawluhu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim fi surati Taubah wa akhbar ka khabarin bunyal Islamu ala khamsin. Nah,
Jadi kewajibannya zakat ini berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama Al-Quran, yaitu sebelum adanya ijma atau konsensusnya para fuqaha, itu diambil dari surat Al-Baqarah, ayatnya yaitu wa'atu zakah. Dan di beberapa surat yang lain itu pasti nanti ketika ada perintah sholat itu juga dibarengkan dengan perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atu zakata warka'u ma'ar-raki'in, wa aqimus sholata wa atu zakata, dan seterusnya. Juga ini yang lebih secara spesifik yaitu di surat At-Taubah 103. Khudz min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya zakat itu adalah turunan dari sedekah. Nah, sedekah ini memberikan harta secara umum, kalau zakat ini secara khusus. Jadi zakat ini turunan dari sedekah. Kalau sedekah ini bisa sifatnya sunnah, ya seperti sedekah biasanya, hibah dan sebagainya itu. Nah, kalau sedekah wajib itu namanya adalah zakat. Demikian. Nah, itu ada di Al-Qur'annya. Kalau di hadisnya itu bunyal Islam ala khamsin, zakat, pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Wahia arhadu arkan Islam di hadzal khabar. Nah, tentu kita tahu bahwasanya zakat ini juga merupakan salah satu rukun dari Islam. Wa yakfuru jahiduha wa yuqatalul mumtani'una min adaiha. Nah, karena zakat ini merupakan rukunnya Islam, maka orang yang mengingkarinya itu dalam artian tidak menganggap bahwasanya zakat ini adalah sunnah atau dan sebagainya, bahkan tidak wajib, maka wayakfuru jahiduha, dia ini distatus sebagai kafir karena ya ini rukunnya Islam. Orang Islam yang nanti dikembalikan, oh orang ini sholat enggak, syahadat enggak, zakat enggak, puasa enggak. Nah, demikian. Karena rukun sifatnya sangat mendasar lah. Dan orang yang enggan untuk menunaikan zakat, maka dia itu yuqatal, diperangi, dipaksa harus menunaikan zakat karena ini rukun wajib. Wa tu'khadhu minhum wa illam yuqatalu qahran kama fa'ala Abu Bakar As-Siddiq. Jika tidak diperangi, maka harta mereka itu harus diambil secara paksa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh khalifah yang pertama Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Demikian saking urgennya dari zakat. Liz zakati fawaid azimah wa hikam katsirah minha ma ya'ti. Zakat sendiri ini mempunyai faedah-faedah yang besar dan hikmah-hikmah yang agung. Yang pertama, itmam islamil abdi, menyempurnakan Islamnya seorang hamba. Mengapa demikian? Di anna ahad arkanil Islam. Ya, karena zakat ini merupakan salah satu dari rukunnya Islam. Fa idza addal abdu az-zakat al-mafruḍah tamma islamu wa kamula. Wa hadza ghayah 'azimah li kulli muslimin, fa kullu muslimin mu'minun, fa kullu muslimin mu'minin yas'a li kamali dinihi. Nah, jika seorang hamba Islam itu menunaikan zakatnya, maka tamma islamu wa kamula. Keislamannya itu sempurna. Dan ini adalah tujuan yang paling agung bagi seorang yang beragama Islam. Maka dari itu, setiap orang muslim yang mukmin itu pasti akan yas'ali kemali dinihi, akan berusaha untuk menyempurnakan agamanya, yakni dengan menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, husulu ta'atillah bitanfidhi amrihi, yaitu terrealisasinya sifat taat dari kita karena kita telah menunaikan perintahnya Allah Ta'ala. Seperti yang telah dibahas tadi, zakat ini diperintahkan oleh Allah di Al-Quran dalam berbagai ayat. Maka dari itu, fawaid azimah, ya kita imtisalu awamirillah. Roja uthawabi wa khasyatu azabi wa ibtigha'u ridwani. Dengan tujuan mengharapkan ridho dan pahalanya Allah, takut akan siksanya Allah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tasbitu awasuril mahabbah bainal ghani wal faqir. Lianna nufusa majbulatun ala hubbiman ahsana ilaiha. Nah, ini itu menetapkan rasa kasih sayang atau persaudaraan antara orang kaya dengan fakir. Mengapa? Karena wajarnya atau tipikal manusia itu adalah menyukai terhadap seseorang yang berbuat baik kepadanya. Nah, ini kan membayar zakat, ini kan memberikan sesuatu. Nah, memberikan sesuatu ini dianggap baik, dan manusia itu umumnya suka pada perbuatan yang baik, suka jika diperlakukan baik dan diberi kebaikan oleh orang lain. Nah,
Kemudian yang selanjutnya tathirun nafsi wa tazkiyatiha, yaitu mensucikan diri dan membersihkannya. Wal bu'du biha an khuluqis syahhi wal bukhli, menjauhkan diri dari sifat kikir dan bakhil. Ka'udzu min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim. Hikmah ini diambil dari Al-Qur'an, firman-Nya Allah di surat At-Taubah tadi ayat 103, yaitu khudh minnya ta'widul muslim ala sifatil jud wal karam wal atfi ala dzawil hajat war rahmal lil fuqara. Membiasakan seorang muslim agar untuk selalu bersifat dan juga menyayangi kepada orang-orang fakir. Kemudian hifdzun nafsi anis syuh, kama qala ta'ala wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Sama seperti tadi, menjaga dari sifat bakhil. Istijlabul barakah wa ziyadah wal khalfi min Allah ta'ala, yaitu mendatangkan barokah dan ziyadah, baik ini ziyadah iman maupun mal dari Allah Ta'ala. Ini salah sekian dari beberapa fawaidnya zakat. Ini baru kita beranjak ke definisi zakat profesi. Zakat profesi, az-zakah al-mihniyah au ma yusama bi zakati kasbil amal lam takun az-zakah al-mihniyah mawjudatan fit tarikh al-islami mundu ahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hatta muntasafil qurnil 20 fi dzalikal waqt bada'at fikratu zakah al-mihniyah fi dhuhur. Nah, zakat profesi, kalau secara literal ini zakat mihniyah, atau kalau dalam literatur fikih itu dikenal dengan istilah zakat kasbil mal, itu sebenarnya tidak pernah ditemui sejak zamannya Rasulullah SAW. Sejak disyariatkannya zakat, yaitu dari tahun 2 Hijriah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sampai pertengahan abad 14. Berarti kisaran 14 kurangi 2, 12 abad. Itu tidak pernah ada. Qurnul 20, abad 20 ini versi Masehinya. Nah, pada masa pertengahan abad 20, ini sekitar 1950-an itu mulai ada pemikiran mengenai tentang zakat profesi. Nah, lantas siapa yang memulainya? Bada'a hadzal fikra ma'a wujudil muhadarah ala zakah fi Dimashq am 1950 al-miladiyah. Karena ruwaduha Abdurrahman Hasan dan Muhammad Abu Zahra Abdul Wahab Al-Khallaf. Nah, yang menginisiasi pertama kali konsep ini adalah dosen-dosen Al-Azhar yang ketika menyampaikan kuliah di Damaskus pada tahun 1952 Masehi, yaitu Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra yang terkenal dengan ilmu ushul fikihnya, Abdul Wahab Al-Khallaf juga yang terkenal dengan ilmu ushul fikihnya juga. Nah, beliaulah yang menginisiasi dari zakat mihniyah. Illa anna mawdu' az-zakah al-mihniyah atqanahu tilmidhu Syekh Yusuf Al-Qaradawi fi kitabi al-musamma fiqh az-zakah alladhi sadarat tab'atuhu al-ula am 1969. Lidzalika urifa biwadi hadzal mafhum rawa annahu yastamiru fikru muallimihi. Hanya saja konsep tadi yang disampaikan dalam perkuliahan itu kemudian dibukukan, ditatwin, dikodifikasikan paradigmanya secara utuh oleh murid-murid beliau yang bernama Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang akademisi Al-Azhar, dalam bukunya yang berjudul Fiqh Zakah, yang mana dicetak pertama kali itu kisaran tahun 1969. Maka dari itu beliau ini disangka sebagai wadih atau inisiator dari konsep zakat profesi. Padahal tidak. Beliau ini hanyalah yang meneruskan. Yang pertama kali untuk menginisiasi konsep ini yaitu guru-guru beliau. Beliau hanya melanjutkan saja. Atau kalau mau diihmalkan, mungkin saja zakat profesi itu pertama kali yang mencetuskan yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam konteks membuat buku, membukukan, mengkodifikasikannya dalam karya tulis. Itu boleh beliau. Nah, adapun di Indonesia ini kapan? Bada'at dirasah wa mumarasatu zakat al-mihniyah fil isdiyar fi Indonesia takriban mundu awakhir at-tis'iniyat wa awal al-qarn al-21 khasatan ba'da tarjamati kitab Yusuf Al-Qaradawi al-Indonesia bi wasatati Didin Hafiduddin ma unwan zakat al-fiqhiyah as-sadir am 1999 al-miladiyah. Di Indonesia sendiri dimulai di kurun waktu akhir tahun 90-an, yakni di awal masa-masa abad 21. Nah, dimulai ditandai dengan adanya penerjemahan bukunya Yusuf Al-Qaradawi tadi yang tentang fikih zakah ke bahasa Indonesia. Yang menerjemahkannya yaitu Didin Hafiduddin. Yang
diberi judul Zakat Fikih Zakat yang diterbitkan pada tahun 99 Masehi. Kemudian ini, apa sih zakat profesi itu? Ya kalau profesi sudah jelas nih. Zakat mihniyah ini ya az-zakah as-sadirah minal masadir al-amal al-mihniyah awid dakhli min bai'il khidmah. Zakat profesi yaitu zakat yang berasal dari sumber atau hasil pekerjaan profesi atau hasil pendapatan dari menjual jasa. Maka segala sesuatu profesi tanpa terkecuali atau ada orang menjual jasa yang itu bisa dinominalkan, dikomersialkan, difinansialkan, maka dia ini wajib zakat. Bagaimana maksudnya? Yakni az-zakah allati tufradu ala kulli wadhifah aw maharati ba'dil ansyita al-mihniyah sawa'un tamma tanfidhuha bi fardhi aw ma ashkhas aw muassasat aw ukhra wallati tudirru ad-dakhla alladhi yajtami'u an-nisab ala sabilil misalil atibba wal istisyariyin du'a wa muhadirun wa muhandisun ma'mariyun wa ma ila dzalik. Yaitu orang-orang yang mempunyai profesi yang mana gajinya ini ya punya siklus tersendiri. Baik dia ini bekerja sendiri, mandiri, atau bekerja kepada korporat, kepada orang yang mana ini menghasilkan gaji. Contohnya ya dokter, dosen, arsitektur, dan sebagainya. Wahadzal dakhlu fi kutubil fiqh yusama bimal mustafad. Nah, konsep seperti ini dalam kitab fikih klasik itu bisa kita otak-atik masukkan ke konsep malul mustafad. Hanya saja nanti ada beberapa syarat dan kriteria tertentu untuk bisa menyamakannya. Syashah ataliyah yakni al-bahthu fi hukmi zakat al-mihniyah. Sekarang kita beranjak ke pembahasan hukum zakat profesi. Ikhtalafal ulama fi hukmi zakat al-mihniyah. Ulama ini berbeda pendapat mengenai hukum zakat profesi. Minhum man yujibuha misla Yusuf al-Qaradawi wa minhum man la yujibuha misla Wahb az-Zuhaili bal yata'aruduna. Ada yang mewajibkan seperti halnya Yusuf al-Qaradawi tadi selaku inisiator, dan juga ada yang tidak mewajibkan seperti halnya akademisi Suriah yaitu Syekh Wahb az-Zuhaili, pengarang Fiqhul Islami Adilatu. Bahkan ramai-ramai orang ataupun organisasi itu menentang adanya kewajiban zakat ini. Nanti kita akan bahas. Hunaka salah suatu asbab alal aqal wujudi ulama yujibuha wa yakatal. Setidaknya ada 3 faktor mengapa ada ulama yang mewajibkannya. Yang pertama yaitu tausiatul makna fi ayat tujib zakat, yaitu memperluas makna, interpretasi makna pada ayat yang mewajibkan zakat, yakni di surat Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nah, ini anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian dapat. Nah, lafdzu ma kasabtum ya amun indal ulama. Kalimat ma kasabtum ini yaitu mahallu syahidnya itu menurut ulama bentuk kalimatnya itu am dalam usul fikih. Tsumma khassasal ulama bima'na iddati anwa' minal a'mal awil usul allati yajibu zakatuha wa hiya al-usulu tijariyah wa zahab al-muntajat al-fiddiyah wa zira'iyah wal hayawaniyah. Kemudian ditaksis oleh para ulama yang mana ini itu bersumber dari atau diambil dari hadis. Makna maka sabtum ini, ma-nya ini bermakna yaitu harta dagang, emas, perniagaan, perak, dan juga zira'iyah ini pertanian, kemudian hewan. Jadi emas ini isinya hanya tertentu pada itu saja. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hukum zakat itu hanya tertentu pada beberapa komponen tadi saja. Yang lainnya itu meskipun mencapai haul atau nisab itu tidak bisa zakat. Versi ulama ini. Hanya saja begini paradigmanya Yusuf al-Qaradawi. Tsumma awsa'a Yusuf al-Qaradawi makna kalimat ma kasabtum biwujubi zakatil mihniyah. Nah, Yusuf al-Qaradawi ini menyendiri dengan menginterpretasikan dari maknanya ma kasabtum. Ma ini karena memang umum ya oleh beliau tidak ditaksis. Jadi apa saja yang memenuhi kriteria zakat semisal haul, nisab dan sebagainya itu ya wajib dizakati versi beliau.
termasuk wajibnya zakat profesi ini. Hanya saja beliau nanti ada di penjelasan selanjutnya. Beliau ini tidak memberikan kewajiban yaitu haul. Pokoknya itu sudah mencapai, meskipun tidak mencapai haul, ya wajib zakat, mengeluarkan zakat. Nah, hanya saja demikian, karena kami dari tim kontra, walakin hadza lam yuqbal li'anna ulama khassasahu bis sunnah, laisa bi fikri nafsi. Ini ditentang oleh para ulama. Mengapa? Karena taksis ini bukan berasal dari pikiran ulama sendiri, melainkan adanya taksis dari sunnah. Tentu kita tahu, kalau dalam konsep ilmu ushul fikih itu, Al-Quran ketika umum ya ditaksis oleh sunnah. Dan bisa ada timbal balik. Demikian. Maka pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai zakat profesi dari satu faktornya itu sudah runtuh argumen beliau dengan rot atau komentar yang seperti itu, karena itu terlalu luas. Kemudian alasan yang kedua dari mengapa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini mewajibkan zakat profesi, qiyasu ma'amali zakawi wa ra'yi Imam Ahmad an wujubi zakati man ajar daruh, yaitu beliau menganalogikan mal atau harta dari profesi ini dengan malu zakawi, dengan harta-harta yang wajib dizakati, seperti halnya penjelasan di atas. Juga beliau analogikan, beliau cantolkan konsep ini kepada konsepnya Imam Ahmad bin Hambal, yakni mazhab Hambali, dalam kitabnya salah satu ulama Hanabilah, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, berjudul Al-Mughni Ibni Qudamah. Itu di sana ada konsep mengenai zakatuman ajarodarohu. Ada orang kok menyewakan rumahnya dan kebetulan hasil darinya ini mencapai nisab dan haul, maka wajib dizakati. Itu yang menjadi cantolan Yusuf Al-Qaradawi untuk mewajibkan zakat profesi. Yakni idza yujibu ikhraju zakah, yakni idza yujabu ikhraju zakah li zira'ah wa zahabain falasiyama dakhlul mihniyah. Kira-kira Yusuf Al-Qaradawi ini menggunakan logika. Jika malu zakawi atau maka sabtum tadi yang sifatnya itu seperti pertanian atau emas dan perak yang menghasilkan gaji, maka apa bedanya dengan profesi sekarang? Sehingga beliau tentunya ini wajib juga, karena terlebih ada beberapa profesi yang itu hasilnya mengalahkan dari hasil seperti ziro'ah atau zahaben. Nah, ini kan banyak, kok gak wajib zakat? Ya kan kasihan yang pendapatannya sedikit, seperti hanya pertanian itu. Al-mantek, logikanya. Wa iza kana al-muntaj az-zira'i az-zakah wajib fa tab'an li ba'dil muhun fa li ba'dil mihan aksar min dakhlil muzari'in ilzami aidan tasduru az-zakah. Ya, beliau menggunakan kias aulawi lah. Kalau yang itu saja boleh, apalagi yang lebihnya, yakni penghasilannya yang lebih. Karena titik beratnya Yusuf Al-Qaradawi dalam mewajibkan zakat profesi ini yaitu dalam konteks banyaknya penghasilan. Nah, wa hadza la yuqbal li anna fi masyru'iyyati syai'i yahtaju ila dalilin qat'i. Dan konsep yang demikian atau paradigma demikian ini tidak bisa serta-merta untuk diterima. Mengapa? Karena untuk mensyariatkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu itu butuh kepada dalil yang sifatnya qat'i, adanya nas yang memang bicara demikian. Gak bisa serta-merta itu langsung dikias. Apalagi ini sifatnya itu sifat yang ibadah mahdhah. Wajib. Tidak bisa untuk insya'ul ibadah tanpa adanya dalil atau cantolan yang bisa kita berikan kepada dia. Ini tidak bisa. Runtuh lagi argumennya Yusuf Al-Qaradawi. Nah, kemudian yang ketiga, beliau ini berpandangan ru'yatu hikmatu tasyri'iz zakah. Diwajibkannya zakat profesi versi Yusuf Al-Qaradawi. Beliau itu berpandangan terhadap mengkaji, memandang terhadap hikmah disyariatkannya zakat. Yaitu apa? Al-asas al-qanuni as-salis linadri fil ghardi min tasyri'iz zakah mislu tanfidh wa tanmiyatis sarwah wa musa'adatil mustahiq. Aidan kan tasil hissi bil adalah wa wasamah ar-ra'isiyah lit ta'alim al-islamiyah
wa hiya iltizam zakat ala jami' dakhli, yaitu hikmahnya zakat itu adalah untuk tanzif, membersihkan harta, tanmiyatus sarwah, dan seperti ini kepercayaan untuk mengembangkan harta meskipun secara matematis ini kurang, ya justru harus lebih dizakati dong, karena zakat profesi sangat banyak penghasilannya, jumlahnya sangat banyak. Kalau yang sedikit saja ini butuh dibersihkan, apalagi yang banyak. Tentu kan ini tidak lebih menjamin adanya kehalalan yang hakiki. Pastinya ada, meskipun halal lidzatihi, bisa jadi nanti ada amrun kharij atau amrun awarid, faktor eksternal yang menyebabkan ini tidak halal. Makanya tetap wajib zakat versi beliau. Wa fi ma yali ba'dul hujajil lati istakhdama Yusuf al-Qaradawi fi ijab zakat al-mihniyah. Nah, kalau yang tadi membahas mengenai ini mewajibkan, sekarang kita membahas mengenai dalil atau argumentasi Yusuf al-Qaradawi dalam mewajibkan zakat. Yang pertama yaitu ihtijaj bi aqwali sahabah, berargumentasi bertendensi dengan qaul sahabat dan beberapa ada tabi'in dan juga para ulama, yaitu disamakan dengan malul mustafad. Seperti nanti ada beberapa sahabat, akhadhal Qaradawi bi ra'yi ba'd sahabat misal Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud zakat al-malil mustafad fi zamanin istimaul. Nah, cantolannya Yusuf al-Qaradawi itu kepada sahabat semisal Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dan juga tabi'in Imam Zuhri dan Hasan Basri, yang mana mereka ini mewajibkan malul mustafad. Nah, sedangkan malul mustafad ini lain bahasa mihniyah, malul mihniyah beda. Kalau profesi ya profesi. Zakat mihniyah itu kan baru didapat. Kalau mustafad ini memang dipunyai. Nah, maka dari itu akhta'ahul ulama li anna sahaba la tazalu ishtiratal hauli fi zakat hifa khamsimi'ah arba'ah wa sittin. Ulama ini menyelisih beliau. Mengapa? Karena ternyata setelah ditelisik oleh Abu Ubaid dalam kitabnya berjudul Al-Amwal dalam halaman 564, ternyata para sahabat itu tetap mensyaratkan haul dalam zakat malul mustafad. Nah, jika Yusuf al-Qaradawi menganalogikan zakatul mihniyah dengan zakatul malil mustafad, sesuai jumlah dan juknisnya. Meskipun secara definisi saja ini tidak masuk, apalagi nanti ke haul, karena zakat malil mustafad sudah beda dengan zakat al-mihniyah, ya itu Qaradawi ini beranggapan bahwasanya zakat profesi ini tidak ada haulnya. Nah, ini kan apalagi. Maka banyak para ulama yang menentang, baik ya karena agar sepintas agar ada kesetaraan lah, sama-sama profesi, sama-sama menghasilkan, apalagi banyak kok tidak diwajibkan zakat. Ini paradigma beliau. Hanya saja ya lagi-lagi agama ini bukan hanya tentang akal, melainkan juga tentang iman, dan kalau tidak diperintahkan ya tidak dilakukan, apalagi sifatnya ibadah mahdhah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ihtijajnya Yusuf al-Qaradawi itu menggunakan al-Qaradawi dalam ketiadaan haul dalam zakatul mihniyah. Idis yang mana ini distatasi sahih oleh para muhaddisin. Beliau itu mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, la zakat tidak wajib dizakati kecuali sudah mencapai Mengapa kok Syekh Yusuf al-Qaradawi ini menganggap hadifan? Wujudi rawi hadis ismu Jarir bin Hazim. Qaradawi menganggap hadis ini dhaif karena ada salah satu rawi yang beliau tidak memenuhi syarat sebagai ruwat, yaitu Jarir bin Hazim. Wa yukhaliful jumhur li'annahu mustahil sahifah khamsumi'ah arba'ah wasit. Si jumhur ulama, mayoritas ulama mengapi dalam konsep zakat apapun rikas itu tidak ada haulnya. Ada haulnya, tentu ini akan memberatkan, fluktuatif, naik turun. Kadang kalau zakat ini kok tidak memandang haul terhadap kondisi finansial seseorang, apalagi bagi kehidupan seseorang dan sebagainya. Hatta ibadah sekali ini disyaratkan adanya benar yang dibuat zakat itu ada. Nah, kemudian yang ketiga, Syekh Yusuf Adman gurunya yaitu Syekh Abdullah Al-Khallaf. Wa huwa qala biwujubi. Khallaf ini memang beranggapan wajibnya adanya haul. Nasu Abdullah Al-Khallaf, beliau itu mengatakan in madu alaihi haulun wa balaghani soban. Nah, Khallaf ini mengatakan bahwasanya suatu ketika sudah melewati haul, mencapai acuan tertentu, sudah mencapai nominal berapa? Ini yang unik. Lakin al-Qaradawi lam yattabi'u wa yajibu ikhrajuha inda qabuli taklif. Nah, Yusuf tapi tidak pada juga dan juknisnya, yaitu lagi profesi. Ini bisa di cross check langsung di kitabnya yang membahas mengenai zakatul roh, zakat profesi,
dan pekerjaan yang bebas. Yaitu berargumentasi dengan statementnya Zahro wa Aidon Abdullah Khalaf khilaf bi'inayah khilaf bi'inayah maksuduhuma bil mihniyah laysat zakah mihniyah yusyaru ilaihi ma umuman aw ma yafhamu Yusuf al-Qardawi. Nah, ternyata konsep yang diusung zakat profesi dari Abu Zahro dan Abdullah Khalaf ini berbeda dengan konsep yang diusung oleh Yusuf al-Qardawi. Salah satunya yaitu adanya pensyaratan haul dan nisab. Kemudian ada kalau versi Yusuf al-Qardawi ini langsung diberikan ketika sudah mendapatkan gaji. Kalau versi Abdullah Khalaf Abu Zahro ini ya tidak bisa, harus menunggu terlebih dahulu. Nah, ya kemudian yang terakhir, ini sependek pembacaan saya, itu Yusuf al-Qardawi bisa dicek, ini memang beliau tuliskan dalam bukunya, yaitu berhujjah dengan pendapat di mazhab Hanabilah yang termaktub dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ini disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin, salah satu peneliti ekonomi syariah di LBM Lajnah Bahsul Masail PWNU Jawa Timur. Yang setidaknya ringkasannya begini, Annal Imam Ahmad syarratul haula fi zakati man ajara darahu lakinnal Qardawi lam syarritu. Nah, ini laki-laki dalam beberapa aspek tertentu. Semisal kalau di mazhab Hambali ini harus ada perputaran. Kalau zakat profesi kan ini itu ya memang diambil untuk dipakai, bukan untuk diputar lagi. Tapi memang sifatnya konsumtif, bukan produktif. Nah, demikian beberapa hujah yang dibuat sandaran oleh Yusuf Qardawi yang ternyata itu oleh beberapa ulama ditentang, tidak bisa menggunakan itu sebagai hujah dalam legitimasi kewajiban zakat profesi. Apalagi kalau kita membaca takbir dari Sulam Taufik, ijabu malam yajib itu salah satu yang bisa menyebabkan kekufuran. Apalagi ini tentang zakat ibadah yang mahdhah. Nah, kemudian sekarang kita membahas mengenai al-ulama al-adzina yu'ariduna wujub zakatil mihniyah wa ra'yihim. Kita percepat saja. Sekarang yaitu beberapa ulama yang menentang kewajibannya zakat profesi. Nanti selengkapnya bisa dibaca di makalah. Yang pertama yaitu Wahbah Zuhaili. Dalam kitabnya berjudul Fiqhul Islam Adilatu, beliau itu mengatakan wal muqarrar fil madzhabil arba'ah annahu la zakata fil malil mustahab hatta yablagh nisaban wa yatimu haulan. Nah, itu versi 4 mazhab zakatu malil mustafad yang digunakan acuan analogi oleh Yusuf al-Qardawi itu ternyata harus mencapai nisab dulu dan juga haul. Maka kalau konsepnya Yusuf al-Qardawi demikian, ya tentunya ini tidak bisa diterima karena menyalahi acuannya dia, menyalahi tendensinya beliau dalam permasalahan zakat itu. Kemudian yang kedua yaitu Qaror Mutamaril Kuwait an Zakat fi am 1984, yaitu keputusan muktamar di Kuwait tentang zakat pada tahun 1984. Itu hasil muktamarnya itu mengatakan profesi itu tidak wajib dizakati, hanya saja kalau hartanya nanti itu dikumpulkan dengan harta yang lain yang mana ketika nanti dikalkulasi itu mencapai nisab dan juga nanti mencapai haul maka wajib dizakati. Jadi ada kriteria turunan versi Muktamar Kuwait. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yaitu pada tahun 2002 di Jakarta, yaitu wa qurrira ala adami wujubi zakat al-mihnah allati lam yahsul al-haula wan nisab. Nah, ini lagi-lagi saya tekankan lagi, yaitu para ulama itu kita membuka zakat pasti nanti ada bahasan tertentu mengenai haul dan nisab, kecuali dalam bahasan harta karun saja karena memang sebenarnya itu bukan miliknya dia. Maka dari itu ya argumen yang selalu diulang-ulang oleh golongan yang menentang Yusuf al-Qardawi yakni
dalam kewajiban zakat profesi itu ya haul dan nisab lagi-lagi. Bolehlah, iya, memang kalau harta yang banyak itu tidak menutup kemungkinan harus dibersihkan. Maka caranya bukan dengan zakat, tapi nanti bisa disedekahkan atau dihibahkan, diinfakkan dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk membersihkan zakatnya, membersihkan hartanya. Karena kalau memakai konsep zakat profesi, ya ini bisa talabus bi ibadah fasidah menurut saya. Karena tidak ada ulama yang berargumentasi dengan kuat mengenai kebolehan atau kewajibannya zakat profesi. Ini kan tidak boleh dalam kita beragama demikian. Harus sesuatu yang wajib itu harus ada dalil yang qat'i. Nah, demikian. Setidaknya itulah pembahasan mengenai konsep zakat profesi dari tim kontra. Selebihnya silakan baca di makalah. Tayyib hakadha bahsuna fi zakatil mihniyah atau ma yusamma fi kutubil fiqhiyah bi zakati malil kasbi. Idza wajadtum khata'an fi kalami fa huwa minni wa idza wajadtum sawaban fa kullu dzalika min Allah wa idza wajadtum khata'an falyusawwib fa ana biqalbin salim sa aftah wa sa ukbil an at-takrihat wa at-tashihat minkum likai hadhil maqalah la yujad fiha an-naqisah. Syukran ala husni timamikum, dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ayyuhal asdiqa idza lam tafhamu yusmahu lakum an tu'alliqu fi qarinahatil YouTube, yakni fi syashatil ta'liq. Wa idza lam tafhamu wa idza wajadtum al iskal is'alu fi qanatina al YouTube wa la tansaw al ishtirak. Syukran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.